Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohima dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan membuat video penjelasan soal PAT sebagai remedial nilai PAT dan sebagai persiapan ujian sekolah kimia. Saya akan menjelaskan soal nomor 32. Diketahui senyawa-senyawa asam halida dengan data massa molekul relatif sebagai berikut. Urutan titik didih dari yang tertinggi adalah dari ABC yang ada jawabannya itu yang C, HF, HI, HBr, dan HCl. Pembahasannya, titik didih suatu senyawa dipengaruhi oleh Mr dan ikatan antar molekul. Semakin besar Mr suatu senyawa, maka titik didihnya akan semakin besar. Semakin kuat ikatan antar molekul, maka titik didihnya juga akan semakin besar. HF memiliki ikatan hidrogen. Umumnya, ikatan hidrogen memiliki titik didih yang tinggi. Senyawa HI, HCl, dan HBr dapat dilihat dari besar Mr-nya, di mana MrHI sebesar 128, MrHCl sebesar 36,5, dan MrHBr sebesar 81. Sehingga dapat disimpulkan urutan titik didih yang tertinggi adalah HF, HI, HBr, dan HCl. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan nomor soal yang lain. Ya, kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari soal nomor 1 yang berbunyi, seorang siswa Y bertanya dalam hatinya, manakah yang lebih efektif sebagai hand sanitizer yang tidak merusak kulit tangan saat digunakan? Apakah yang berkadar etanol 70% seperti yang dijual di apotek atau membuat sendiri menggunakan etanol 96% yang diencerkan hingga berkadar 80%? Kemudian siswa Y mencari berbagai informasi dari buku dan internet tentang peran etanol sebagai disinfektan dan kadar alkohol yang tidak merusak jaringan kulit. Siswa Y menduga bahwa etanol 70% sudah cukup efektif membasmi virus COVID-19 tanpa harus menggunakan kadar yang lebih besar. Untuk menguji kebenaran dugaan siswa Y, melakukan uji coba dengan alat sederhana dan mencantumkan datanya di luar lembar pengamatan. Pertanyaannya adalah, urutan langkah metode ilmiah yang sudah dilakukan oleh siswa Y adalah? Ya, jawabannya adalah D. Menemukan masalah, menganalisis data, menyusun hipotesis, dan melakukan percobaan. Kenapa bisa jawabannya D? Karena yang pertama, siswa Y menemukan masalah, yaitu bertanya dalam hatinya, manakah yang lebih efektif berfungsi sebagai hand sanitizer yang tidak merusak kulit tangan saat digunakan? Apakah yang berkadar etanol 70% atau yang 96%. Kemudian menganalisis data. Siswa Y mencari berbagai informasi dari buku dan internet tentang peranan etanol sebagai disinfektan dan kadar alkohol. Nah, itu adalah menganalisis data. Kemudian menyusun hipotesis. Ya, penyusunan hipotesis pada siswa Y terdapat pada kata siswi Y menduga bahwa 70% etanol sudah cukup efektif membasmi virus COVID-19 tanpa harus menggunakan kadar yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah melakukan percobaan. Hal ini dapat ditemukan pada wancana dengan kata, untuk menguji kebenaran dugaannya, siswa Y melakukan uji coba dengan alat sederhana dan mencantumkan datanya di lembar pengamatan. Ya, itulah jawabannya. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan dari suatu model atom. A. Massa atom bermuatan positif terpusat di tengah atom yang disebut inti atom. B. Elektron beredar mengelilingi inti pada ruang hampa di sekeliling inti. Teori atom sesuai pernyataan dan gambar model atomnya adalah A. Mekanika kuantum, B. Niels Bohr, C. Dalton, D. Rutherford, dan E. J. Thomson. Jawaban dari pertanyaan di atas yaitu D. Rutherford. Mengapa bisa demikian? Yuk simak pembahasannya.
Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa loh. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas soal nomor 5, yang pertanyaannya yaitu, dari wacana ambang batas standar WHO yang dinyatakan mg per meter kubik setara dengan kadar dalam bagian per juta atau BPJ sebesar A 10 pangkat min 10, B 10 pangkat min 8, C 10 pangkat min 6, D 10 pangkat min 5, dan E 10 pangkat min 3. Sesuai rumus perpangkatan, apabila dikali maka pangkatnya ditambah, dan apabila dibagi maka angkanya dikurang. Lalu satuan yang sama itu dicoret. Nah, di sini 1 newgram M pangkat min 3 dikali 1 M pangkat 3 per 1000 L dikali 1 mg per 1000 newgram dikali 1 BPJ per 1 mg L pangkat min 1. Nah, di sini kita coret dulu yang sama, yaitu newgram dengan newgram, mg dengan mg. Nah, di sini kan ada M pangkat min 3 dikali M pangkat 3. Nah, karena ini perkalian jadinya ditambah. Nah, min 3 ditambah 3 hasilnya habis kan. Nah, lalu yang L ini, L pangkat 1 dibagi, ini karena pembagian, jadi dikurang. L pangkat 1 dikurang L pangkat min 1, hasilnya plus 2. Jadi 1 per 10 pangkat 6 ditambah 2, hasilnya 1 per 10 pangkat 8. Nah, kita taikin ke atas, jadinya 10 pangkat min 8. Nah, ini karena di sini sisa BPJ, jadinya 10 pangkat min 8 BPJ. Terima kasih. Halo semuanya, saya Azara Zaki Hasni akan membahas soal persiapan US Kimia, yaitu soal nomor 7. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya soalnya. Ketika membahas tentang derajat ionisasi, ada 3 jenis larutan yang harus kita hafal derajat ionisasinya, yaitu elektrolit kuat 1, elektrolit lemah antara 0 dan 1, dan non-elektrolit adalah 0. Dalam soal ini, kita diminta untuk mencari larutan mana yang memiliki derajat ionisasi 1, atau larutan elektrolit kuat. Berdasarkan tabel yang sudah diberikan tadi, larutan dengan jenis elektrolit kuat adalah larutan nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 3 dapat menghantarkan listrik dilihat dengan nyalanya lampu dan juga menghasilkan gelembung yang banyak, dan nomor 4 juga dapat menghantarkan listrik dengan nyalanya lampu walaupun gelembungnya dihasilkan sedikit. Mudah bukan? Sekian pembahasan dari soal nomor 7. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita langsung masuk saja ke soal nomor 8. Di sini kita disediakan 5 gambar teknik pemisahan. Dan soalnya adalah berdasarkan data tersebut, pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah, kalau kita lihat gambar nomor 1 itu teknik sublimasi, dan kalau dilihat gambarnya itu salah. Karena seharusnya teknik sublimasi itu ada pada nomor 3. Jadi kita coret. Kita coret nomor 1 dan 3 itu salah ya.
Dan kita lihat nomor 2 ekstraksi benar. Dan nomor 4 kristalisasi. Kalau dilihat dari gambar ini gambar penyaringan, filtrasi, jadi salah. Jadi yang benar adalah 2 dan 5. Kita coret lagi. Oke. Jadi yang benar 2 dan 5. Oke. Jadi yang benar itu adalah 2 dan 5. Jadi jawabannya adalah D.